Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatul iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa melimpah curahkan kesehatan dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Pada kesempatan subuh ini Majlis Ta'lim Iliyin masih mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan 34 poin tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun tahapan yang ke-35 untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah rindu, ya. Dalam arti rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman arsadakumullah. Kalau kita bicara tentang rindu, ya, rindu ini merupakan keadaan hati, ya, ataupun salah satu sifat hati yang merupakan buah dari kecintaan seseorang kepada Allah. Jadi kalau tempo hari pernah kita sampaikan tahapan mahabbah, ya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti cinta yang sebenar-benarnya cinta. Maka nanti orang yang mencintai Allah itu di dalam hatinya itu akan muncul rasa rindu, ya. Rasa rindu ingin bertemu dengan Allah, rasa rindu ingin berjumpa dengan Allah. Nah, ini kalau dalam ayat Al-Quran sering disebutnya itu dengan yarju liqa Allah, yarju liqa Allah. Jadi karena kerinduannya yang begitu besar, kerinduannya yang begitu tinggi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia itu berharap betul, gitu, bercita-cita betul, berkeinginan betul untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka itu bertemu dengan Allah, kerinduan mereka kepada Allah pun tidak hilang, gitu. Ketika mereka bertemu dengan Allah, nanti akan muncul perasaan-perasaan yang lain sebagai sebuah sebuah efek, ya, dampak dari kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman arsadakumullah. Nah, salah satu ayat yang mendukung bahwa
orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, dirinya itu sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Itu yang tadi saya bacakan di rakaat yang pertama itu. Halaman Al-Ankabut ayat 5. Itu halaman 396, Pak. Maaf. Iya, halaman 396. Al-Ankabut ayat yang kelima itu. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang berharap, ada yang menerjemahkan, barang siapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fa inna ajalallahi la'at, maka sesungguhnya waktu pertemuan dengan Allah itu pasti akan segera tiba. Waktu perjumpaan dengan Allahnya itu pasti akan terjadi dan akan segera datang. Wa huwas samiul alim, dan Dia Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, di dalam ayat itu itu terdapat ungkapan yarju liqa Allah, berharap betul. Tempo hari pernah kita sampaikan, satu tahapan untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah roja, Pak. Roja ya. Berharap ya. Ini kalau dikaitkan dengan cinta, roja itu adalah rindu ya. Yarju liqa Allah itu rindu bertemu dengan Allah. Yang tadi kita katakan bahwa rindu itu merupakan satu keadaan hati, buah dari kecintaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman arsadakumullah. Ayat ini seringkali dikaitkan itu oleh para ulama ataupun para mufasir itu dengan sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim, yang mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang mencintai pertemuannya dengan Allah, barang siapa yang merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun akan mencintai, Allah pun akan merindukan pertemuan dengannya. Tetapi sebaliknya, waman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah, barang siapa yang membenci, barang siapa yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun itu tidak menyukai pertemuan dengannya. Barang siapa yang tidak merindukan bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak merindukan pertemuan dengannya. Ini semacam
hukum klausalitas itu Pak ya, semacam hukum sebab akibat gitu. Jadi disebabkan seseorang itu rindu bertemu dengan Allah, maka Allah pun merindukan pertemuan dengannya. Disebabkan orang itu benci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun benci pertemuan dengannya. Atau dengan kata lain, kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang dirindukan pertemuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus rindu bertemu dengan Allah. Kalau kita tidak mau menjadi seorang hamba yang dibenci pertemuannya dengan Allah, maka kita pun jangan membenci pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman arsadakumullah, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut, itu banyak para sahabat termasuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu ini ya, sedikit kurang mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu Siti Aisyah ya, dan ini dalam rangka mewakili yang lain juga, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah," atau "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akarahiyatul maut, nahnu nakrahul maut." Apakah yang dimaksud dengan benci pertemuan dengan Allah itu adalah orang yang membenci kematian, sementara kami ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan kematian? Tuh pertanyaan itu sempat itu diajukan oleh Siti Aisyah. Walaupun kalau kita lihat ya dalam faktanya gitu ya, bahwa kan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ya ummahatul mukminin, istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang ini Pak, orang-orang yang tidak membenci kematian, orang-orang yang tidak takut dengan kematian. Hal itu bisa kita buktikan banyak ya, ketika ada seruan dari Allah untuk pergi ke medan perang, mereka kan berangkat ke medan perang. Ketika ada seruan untuk membela agama Allah, mereka rela mengorbankan jangankan harta, tenaga, pikiran. Mereka kan siap juga untuk mengorbankan nyawanya. Nah, pada saat itu sebagai bentuk ini Pak, sebagai bentuk ketawaduan ya, atau dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada yang lain, Siti Aisyah itu bertanya gitu. Kan orang yang bertanya itu tidak selamanya bahwa dia itu tidak mengerti gitu ya. Ada juga orang yang bertanya itu dia sudah mengerti tapi ingin memberikan pengertian kepada yang lain, pemahaman kepada yang lain. Karena barangkali ada di antara yang lain itu yang kelihatannya belum paham. Nah, maka Siti Aisyah waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan benci bertemu dengan Allah itu adalah orang yang membenci kematian, sementara kami ini adalah orang-orang yang benci dengan kematian?" Lalu Rasulullah menjawab, "Qala laisa dzaka," atau laisa kadzalik, bukan itu yang dimaksudkan.
bukan itu yang dimaksudkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, innal mu'min, ini Pak kuncinya nih, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, idza hadarahul maut, ketika al maut itu menghadirinya, ketika kematian itu menghampirinya, ketika kematian itu mendatanginya. Tempo hari kan pernah kita sampaikan bahwa kematian itu hidup, dan mereka akan mendatangi seseorang ketika seseorang itu sudah sampai ajalnya itu. Nah, seorang mukmin itu ketika sudah sampai ajalnya, maka dia akan didatangi oleh kematian, atau kematian itu akan mendatangi seorang mukmin yang sudah tiba ajalnya. Nah, ketika al-maut itu mendatangi seorang mukmin, busyiro itu, dalam hadis ini katakan busyiro, itu akan diberikan kabar gembira. Al-busra itu kan kalau dalam bahasa kita Indonesia itu panggu bunga gitu kan. Akan disampaikan berita gembira kepada orang yang hendak ini diwafatkan itu. Sebelumnya itu diberikan kabar gembira dulu itu Pak. Jadi busyira akan diberikan kabar gembira, bahkan ada beberapa kabar gembira yang akan disampaikan oleh al-maut itu, yang akan disampaikan oleh Ijrail ketika seorang mukmin itu sudah tiba ajalnya itu. Ini kan Pak, kalau diberikan kabar gembira Pak, kalau nih Ijrail datang menghampiri seseorang, kemudian orang tersebut diberikan kabar gembira oleh Jibril, saya yakin orang yang bersangkutan itu akan rindu untuk bertemu dengan Allah. Saya yakin itu Pak. Jangankan orang yang dalam hidup di dunia banyak menghadapi penderitaan gitu. Jangankan orang yang hidup di dunia banyak mengalami kesusahan, orang yang sangat senang saja Pak nih, umpamanya secara lahiriah ada orang yang kelihatan sangat senang di dunia. Tetapi ketika Ijrail datang menghampirinya lalu memberikan kabar gembira kepada dirinya, saya yakin orang yang bersangkutan itu lebih memilih kematian ketimbang hidup itu. Kalau Ijrail itu sudah menyampaikan kabar gembira. Bisa percaya mangka buktikan Pak. Kalau Bapak nanti diberikan kabar gembira oleh Ijrail, saya yakin Pak, bapak-bapak itu akan melupakan dunia itu. Barangkali mobil mewah yang baru dibeli, nggak ada harganya itu. Atau istri cantik, tetanggung tilu mungkin Pak. Ketika diberikan kabar gembira oleh Ijrail itu akan lupa itu. Kan begini Pak, orang-orang yang menghadapi sakaratul maut itu kan digambarkan oleh Nabi itu dalam kondisi yang sangat lemah sekali itu. Bukan hanya lemah fisik, lemah mental juga gitu. Salah satu kelemahan yang salah satu keadaan lemah yang dialami oleh orang yang sedang sakaratul maut
Itu berat Pak, melepaskan dunia itu berat berpisah dengan keluarga gitu, Pak. Berat berpisah dengan anak istri, berat berpisah dengan harta gitu. Itu mengakibatkan orang yang sedang sakaratul maut itu lemah sekali, dan itu dimanfaatkan betul itu oleh setan itu. Ini kan babak final, setan tidak mau meninggalkan, menyia-nyiakan babak final itu. Maka para ulama mengatakan bahwa dalam keadaan sakaratul maut itu, setan yang datang itu setan yang paling kuat itu. Nah, ini kan babak penentuan apakah seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, tetapi ada di antara manusia yang ketika diwafatkan oleh malaikat atas perintah Allah itu busyira, itu diberikan kabar gembira. Kira-kira kalau diberikan kabar gembira bagaimana? Ya merasa gembira kan Pak ya. Kalau seseorang diberikan kabar gembira oleh Ijrail, pastikan efeknya gembira itu Pak. Jangankan diberikan kabar gembira oleh Ijrail Pak, malaikat itu kan nggak pernah bohong. Malaikat itu, semua berita yang disampaikan oleh malaikat itu kan datangnya dari Allah, nggak ada yang dibuat-buat gitu, semuanya datang dari Allah. Otomatis orang yang sedang sakaratul maut itu akan gembira. Nah, akibat gembira itu atau efek daripada gembira itu, dia akan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kelanjutan hadisnya itu Rasul mengatakan, fala syai'un ahabu ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada satupun yang dicintai oleh hamba tersebut kecuali apa yang ada di hadapannya. Apa yang ada di hadapannya itu? Ya kematian itu Pak. Perjumpaan dirinya dengan Allah itulah yang paling dia cintai, itulah yang paling dia rindukan. Cuman syaratnya Pak nih, untuk mendapatkan busyiro, kabar gembira itu adalah satu tadi, mukmin Pak. Kan Rasul mengatakan innal mu'min. Jadi kunci yang pertama itu harus menjadi seorang mukmin. Kalau dia bukan seorang mukmin, ya tidak akan mendapatkan kabar gembira Pak. Syarat itu kan sesuatu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sesuatu, itu syarat Pak. Kalau syaratnya terpenuhi, baru sesuatu itu didapat. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka tidak akan didapat. Ada orang umpamanya ingin bekerja nih di sebuah perusahaan, kan ada persyaratannya di situ. Nah, setelah dipenuhi persyaratannya, baru nanti dia punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan itu. Jadi syarat yang pertama itu mukmin. Dan kita sering sampaikan Pak, ketika nih di dalam Al-Quran sering Allah mengatakan kan amanu wa amilus sholihat gitu kan. Nah itu sebetulnya harus dipahami bahwa sebelum seseorang itu sampai ke tingkat mukmin, ya, sebelum kita sampai kepada ketingkatan mukmin, itu kan ada tahapan-tahapan lain Pak yang harus dilalui itu. Tidak mungkin orang itu sampai ke tingkat mukmin tanpa melalui tahapan-tahapan sebelumnya.
Umpamanya nih kita sampaikan tempo hari itu kan pertama harus punya ini al ilmu itu Pak. Dia harus punya ilmu, bagaimana ilmu menjadi seorang mukmin itu. Kan nanti kalau iman, kalau mukmin itu adalah sebagai sebuah ini Pak, sebagai sebuah bangunan, itu kan banyak itu Pak, banyak hal-hal lain yang harus dipenuhi untuk terbentuknya sebuah bangunan. Banyak material-material, banyak komposisi-komposisi yang harus disiapkan untuk menjadi sebuah bangunan. Ini masjid nih Masjid Muhajirin. Bisa menjadi sebuah Masjid Muhajirin itu kan banyak Pak komponennya itu. Ada besi, ada pasir, ada batu, ada bata, ada semen, itu kan. Dikumpulkan tak semua komposisi itu, dikerjakan, jadilah sebuah masjid. Nah, untuk menjadi seorang mukmin itu begitu tahapan-tahapannya. Itu satu, ilmu kan. Setelah dia punya ilmu pengetahuan, lalu muncul apa tempo hari itu, himmah itu Pak, cita-cita. Setelah muncul cita-cita, nanti lahir yang namanya irodah gitu, keinginan, ingin menjadi seorang mukmin. Nanti setelah dia itu punya keinginan, punya niat kan gitu. Nanti setelah dia punya niat ingin menjadi seorang mukmin, dia punya azam, punya tekad untuk menjadi seorang mukmin. Setelah dia punya tekad, nanti dia persiapkan tuh langkah-langkahnya. Dia susun strateginya. Kalau dalam istilah ini sering disebut dengan strataktek katanya. Strataktek itu strategi taktis dan teknis untuk menjadi seorang mukmin itu ditempuh itu. Nah, jadilah dia seorang mukmin Pak. Lalu apakah cukup dengan menjadi seorang mukmin? Tentu tidak cukup Pak, tidak cukup. Makanya kalau kita lihat nih dalam surat Al-Kahfi Pak, ayat yang hampir terakhir itu yang saya tadi baca di rakaat yang kedua, ayat 110 Pak, bukan hampir terakhir, ayat terakhir Pak, halaman 304 itu, halaman 304. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Jadi secara basariahnya atau secara fisiklinya, secara jasmaniahnya, Rasulullah itu adalah manusia biasa seperti kita. Beliau bisa lapar, beliau bisa sakit gitu. Cuman yang membedakannya itu adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya itu diwahyukan kepadaku. Nah, yang mana inti wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah
dan ini merupakan inti dakwah dari seluruh para nabi dan rasul-rasul yang Allah utus, adalah annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian itu hanyalah ilah yang esa. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, inti dakwahnya hanya satu, yaitu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Hanya satu. Enggak ada nabi yang tidak mengesahkan Allah. Nah, dalam kalimat berikutnya nih, faman kana yarju liqa'a rabbih, itu Pak. Barang siapa yang rindu bertemu dengan Rabb-nya, barang siapa yang berharap betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa tuh syaratnya? Ini sebagai syarat kedua, Pak. Tadi syarat pertama kan iman. Syarat yang kedua adalah falyamal amalan sholihah. Maka dia itu harus beramal soleh. Tidak cukup beramal, Pak, tapi amalnya itu harus mencapai hakikat amal soleh. Karena kalau yang namanya beramal ya, belum tentu mencapai hakikat amal soleh. Dulu Fir'aun juga sering beramal, Pak. Eta membangun Mesir, eta beramal, eta. Tapi pertanyaannya, apakah pekerjaan Fir'aun itu soleh atau tidak? Abu Jahal, Abu Lahab dulu juga beramal, sering mengurus Masjidil Haram. Tapi pekerjaan Abu Jahal, Abu Lahab mengurus Masjidil Haram itu mencapai hakikat amal soleh atau tidak? Nah, makanya nanti para ulama itu mengatakan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi supaya amalan itu mencapai hakikat amal soleh. Makanya nih, kalau kata amal dalam Al-Quran selalu diikuti dengan kata soliha. Kenapa? Satu, karena yang Allah tuntut itu bukan hanya sebatas beramal, tapi amalnya itu harus soleh. Yang kedua, itu mengisyaratkan bahwa ada orang yang beramal tapi amalnya itu tidak soleh. Nah, yang Allah butuhkan itu adalah amal yang soleh. Syaratnya itu satu nih, amal soleh itu ikhlas. Niatnya itu harus ikhlas karena Allah. Nah, tempo hari pernah kita sampaikan tahapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah ikhlas, memurnikan niat hanya untuk Allah. Bahkan pernah sampaikan juga itu apa? Tabatul itu, Pak. Memutuskan niat selain untuk Allah dan hanya menyambungkan niat untuk Allah. Syarat yang kedua harus cerdas itu, Pak. Harus cerdas. Apa maksudnya cerdas? Bahwa amal yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempo hari kan pernah kita sampaikan 3 pilar Islam itu. Keimanan, itu Pak ya, berkaitan dengan akidah, di dalamnya nanti ada keikhlasan. Keislaman berkaitan dengan ta'abudiyah, nanti itu di dalamnya ada yang namanya kecerdasan. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempo hari pernah kita sampaikan pembahasan tentang mahabbah itu kan. Salah satu cara untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
adalah dengan mengikuti gaya hidupnya, dengan mengikuti seruannya, mengikuti ajarannya. Kemudian syarat yang ketiga, amal bisa dikatakan soleh itu kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Pak. Dikerjakan dengan kerja keras gitu. Jadi kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Amal ikhlas, amal cerdas, amal keras. Makanya kan di Al-Quran diancam tuh, fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Salah satu penyebabnya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena dia sholatnya itu lalai, berarti dia itu kan sholat, cuman sholatnya lalai. Lalai itu kan kebalikan dari orang yang bekerja keras itu. Nah itu Pak. Walladzina hum yuraun, dan orang yang sholatnya itu riya, berarti dia tidak ikhlas. Nah itu Pak. Jadi orang yang celaka, orang yang sholatnya kemudian celaka dengan sholatnya itu, satu, sholatnya tidak ikhlas, dua, sholatnya itu lalai. Maka tadi kita katakan bahwa amal soleh, suatu amalan untuk bisa mencapai hakikat amal soleh itu, satu ikhlas, dua cerdas, tiga harus dilakukan dengan kerja keras. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Itu kalau tempo hari itu pernah kita sampaikan itu Pak, fafirru ilallah, itu harus berlari itu menuju Allah, itu berlari melakukan amal soleh itu. Nah itu Pak. Kemudian syarat yang ketiga nih Pak, syarat yang ketiga untuk mendapatkan busyiro, kabar gembira ketika malaikat maut menghampiri itu, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan kalian jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Kalian jangan membuat tandingan untuk Allah dalam mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana orang yang menjadikan tandingan untuk Allah ketika ibadah? Ya tadi Pak, riya itu. Ibadahnya bukan hanya ingin dipuji Allah, tapi ingin dipuji manusia. Sum'ah, ingin didengar. Ibadahnya bukan hanya ingin didengar oleh Allah, tapi ingin didengar juga oleh manusia. Atau dalam ibadahnya itu punya niatan-niatan yang lain. Di satu sisi dia itu saum untuk mendapatkan pahala, tapi di sisi lain dia itu saum niatnya itu ingin panjang umur. Itu Pak, berarti kan niatnya bukan satu, itu dua. Niat ingin dapat pahala, tapi niat ingin cager, kan gitu. Di satu sisi dia sholat tahajud ingin dapat pahala, tapi di sisi lain niat sholat tahajudnya itu hayang maju usaha. Nah niatnya itu kan udah ganda itu. Nah niat ganda itulah yang disebut dengan menyekutukan Allah itu Pak, yang disebut dengan menduakan Allah. Sementara Allah itu zat yang sangat pencemburu. Allah itu tidak mau diduakan Pak. Allah itu tidak mau dipoligami lah istilahnya itu. Ingin diesakan Allah itu, ingin diesakan. Nah kalau tiga syarat itu sudah terpenuhi, satu iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga tidak menyekutukan Allah,
baru nanti busiro akan diberikan kabar gembira atau akan mendapatkan kegembiraan. Apa kegembiraannya itu? Nah, itu dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan, satu, birahmatillah. Ijrail itu akan memberikan kabar gembira kepada orang yang sedang sakaratul maut itu birahmatillah, dengan rahmat Allah. Ini rahmat Allah itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, Pak. Sampai-sampai kan Nabi mengatakan orang itu masuk surga karena rahmat Allah, kan gitu, Pak. Makanya kalau kepada orang yang meninggal kita sering mendoakan rahimahumullah, almarhum, kan gitu, Pak. Kita doakan almarhum, almarhumah gitu. Itu dengan harapan bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan rahmat Allah. Cuman tadi untuk mendapatkan rahmat Allah itu beriman, beramal soleh, dan tidak menyekutukan Allah. Bayangkan saja, Pak, malaikat yang hadir itu memberikan kabar, Bapak, saya itu ingin menyampaikan kabar kepada Bapak bahwa Allah itu mencintai Bapak, bahwa Allah itu menyayangi Bapak, bahwa Allah itu mengasihi Bapak. Cik, kira-kira kalau malaikat yang datang itu memberikan kabar gembira seperti itu, milih hidup di alam dunia, milih meninggal bertemu Allah, Pak? Ya asal rada bingung ngejawabnya. Asal rada bingung gitu. Ayo disebut milih meninggal betah kene di alam dunia gitu. Ayo milih meninggal, aduh, di alam dunia geus rumpek ya gitu. Ningali harga bahan pokok naik wae gitu ya. Ekonomi rada seret gitu. Nu di imah camerut wae gitu. Ya milih maut mending milih. Itu kabar gembira itu, Pak, kabar gembira dari Allah itu yang disampaikan oleh malaikat yang datang menghampiri itu. Yang kedua nih, Pak, kabar gembira yang kedua itu biridwani, maksudnya biridwanillah. Jadi Ijrail yang datang menghampiri orang yang sedang sakaratul maut itu memberikan kabar gembira bahwa Allah telah meridhoinya. Allah telah meridhoinya itu. Nah, kenapa Allah ridho? Karena dia tadi beriman, beramal soleh, dan tidak menyekutukan Allah. Ini kan sebuah kabar gembira yang sangat luar biasa, Pak. Bahkan tempo hari pernah kita sampaikan, ridho itu kedudukannya lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar hukumnya itu wajib, sehingga setiap orang itu harus memiliki sifat sabar. Kalau ridho itu hukumnya tidak sampai kepada wajib, karena belum tentu semua orang itu bisa memiliki sifat ridho. Kalau diwajibkan berat ridho itu. Nah, maka ketika orang itu dalam hidup ridho, Pak, ridho itu kan sesuatu yang menimpa diri kita. Nanti pada akhirnya orang yang bersangkutan akan mendapatkan keridhaan Allah. Yang dalam hadis itu kan satu, raditu billahi robba, kita harus ridho bahwa Allah sebagai Rob kita. Ini ciri orang beriman nih, Pak, salah satu amalan soleh. Yang kedua, wabil islami dina, kita harus ridho bahwa Islam itu adalah jalan hidup kita. Islam itu adalah yang mengatur kita.
Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita harus ridho bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul kita. Itu ciri orang beriman. Maka nanti ketika sakaratul maut itu, kalau dalam hidupnya mencapai hakikat ridho, malaikat Israil itu akan memberikan kabar gembira, Bapak, Allah itu sudah ridho dengan Bapak. Entah kabar gembira yang kedua, Pak. Saya yakin bapak-bapak itu ketika mendapatkan kabar bahwa Allah itu sudah ridho, lupa Pak dengan dunia itu. Lupa. Jadi lah mencek istilah orang Sunda mah geus teu aya pangbeung berat deui ninggalkeun alam dunia teh. Mobil ek dicarokot pek gitu tah. Pamajikan ek dicokot pek gitu. Kan gitu, Pak. Rumah perusahaan ek dicarokot pek gitu. Yang penting Allah sudah ridho dengan saya, kan gitu, Pak. Kemudian kabar gembira yang ketiga dalam hadis tadi itu Nabi mengatakan bikaromatillah itu. Malaikat Israil itu memberikan kabar gembira dengan karomah dari Allah. Apa karomah itu? Ini kemuliaan, Pak, kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum itu. Jadi malaikat Israil itu memberikan kabar gembira bahwa yang bersangkutan itu diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Diangkat harkat, martabat dan derajatnya di sisi Allah. Itu kan luar biasa itu. Atau peperihan Pak di alam dunia orang teh pernah jadi pejabat tuh pernah gitu Pak. Can pernah boga kedudukan lah di alam dunia teh gitu. Paling henteu keur sakaratul maut engke di akhiratnya. Nah dari mulai sakaratul maut itu sudah diberikan kabar gembira ke malaikat teh. Bapak itu orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Bapak itu orang yang akan diangkat martabatnya oleh Allah. Bapak itu orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Saya yakin Bapak itu lebih memilih bertemu Allah ketimbang hidup di alam dunia itu, Pak. Saya yakin seperti itu. Sok engke Pak. Bayangkan kita, lamun geus terjadi, betul ente tak? Lebih memilih rindu bertemu Allah atau lebih memilih untuk tinggal di alam dunia? Itu akan terbukti nanti. Kemudian yang keempat nih, ini yang dalam hadis tadi Pak yang terakhir. Sebetulnya dalam Al-Quran banyak kabar gembiranya itu. Cuman dalam hadis tadi itu yang keempat adalah bijannatihi atau bijannatillah. Malaikat yang hadir itu, yang diutus oleh Allah itu menyampaikan kabar gembira, yang kabar gembira itu datangnya dari Allah, bahwa yang bersangkutan itu akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah. Suatu tempat yang digambarkan oleh Nabi itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Suatu tempat yang belum pernah terlihat oleh mata itu, belum terdengar oleh telinga kenikmatan keindahannya itu, bahkan belum pernah terdetik di benak seseorang tentang kenikmatannya itu. Jadi jangankan terlihat, terdengar, terdetik aja belum terbayang bagaimana nikmatnya surga itu. Sekalipun dalam Al-Quran dan hadis banyak dikabarkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, itu kan baru hanya sebatas ilustrasi saja Pak, untuk memberikan pemahaman kepada kita. Hakikatnya itu kan luar biasa surga itu. Terlebih-lebih mungkin di alam dunia gitu ya.
orang boga tempat gen kadang usum banjir hujung hujan kebanjiran gitu ya, mending ditinggalkan ya Pak, mending keneh bertemu dengan Allah gitu. Atau kadang lamun aya gempa ingeung gitu Pak, goyang gitu, malah can lunas cicilan kene gitu. Nah itu kan hal-hal seperti itu, orang itu Pak akan lebih memilih bertemu Allah itu ketimbang berada di alam dunia. Nah itulah mengapa atau itulah alasan banyak orang-orang saudara-saudara kita yang begitu kuat ya, cintanya kepada Allah, kemudian melahirkan kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Nah maka tentu Pak itu untuk mencapai kerinduan seperti itu tahapan-tahapan tadi harus diperhatikan itu Pak. Keimanan kita harus dipupuk, amal soleh kita itu harus terus dibina itu Pak. Kemudian harus nantiasa dibersihkan itu Pak. Jadi kalau iman itu kan sering digambarkan oleh Nabi itu bagaikan pohon itu Pak, bagaikan pohon. Pohon itu kalau ingin hasilnya bagus ditanamkan Pak, di tanah yang subur, yang gembur itu. Sama iman pun ditanam di hati. Jadi hati itu bagaikan tanah itu Pak, itu harus subur, harus subur. Kemudian disiram Pak. Pohon itu kalau ingin subur kan disiram, dipupuk. Sama iman pun harus dipupuk, disiram. Makanya kita sering mendengar ada istilah siraman rohani. Nah itu Pak. Nah hari ini kita sedang dalam rangka menyiram rohani kita, biar tanaman iman dalam hati itu subur. Kemudian iman itu harus dibersihkan dari penyakit. Seperti tadi amal soleh itu jangan dibarengi dengan mensekutukan Allah. Nah itu mensekutukan Allah itu benalu itu Pak. Kalau dalam tanaman itu naon itu warang teh naon atunya hama itu. Nah menyekutukan Allah itu hama, riya sum'ah itu hama yang akan merusak tanaman iman kita itu. Nah, maka oleh karena itu kita harus sering-sering Pak. Kalau Rasul mengatakan jadidu imanakum, harus sering memperbaharui, memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kabar gembira yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis tadi itu kita dapatkan ketika kita sedang sakaratul maut. Nah mudah-mudahan tausiah ini ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.